Rogo Sukmo saya ada zodiak Taurus yang ada di Batam. Seorang laki-laki berumur 39 tahun yang terkena santet oleh senior rekan kerjanya sendiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawir dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf Mas Jawir lupa menyalakan ya, Rek ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik.
Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir, jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian.
Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 5 hari yang lalu. 5 hari. Di sini ada zodiak Taurus yang ada di Batam. Oh, Taurus. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Taurus di kota Batam. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 39 tahun yang terkena santet oleh senior rekan kerjanya sendiri. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang laki-laki Taurus berumur 39 tahun yang konon katanya terkena santet ya oleh rekan kerjanya sendiri, senior. Ya. Dia sudah like, komen, dan share ini kurang lebih 1 bulan terakhir. Oh, cepat ya. juga nih kayaknya. Ya. Dia baru bergabung di Pintu Misteri 3 bulan, kalau tidak salah ya, 3 bulan. Memberanikan diri untuk komen di Pintu Misteri 1 bulan. Ya, karena sedulur papatnya sudah merasa gelagat tidak enak semenjak bekerja di sini. Oh, ya. Akhirnya saya Rogo Sukmo. Ya. Tapi sebelum saya Rogo Sukmo, saya masuk lebih dalam kehidupan sehari-harinya. Ya. Taurus ini mempunyai 2 orang anak, 1 orang istri, ya, yang bekerja di klub malam. Oh, dunia malam. Ya, di klub malam. Ya, dia sudah masuk kerja kurang lebih 3 bulan, tapi langsung dinaikin posisinya. Oh, lah itu. Sehingga yang senior yang sudah lama merasa tersaingi.
dendam, sakit hati. Karena apa? Si Taurus kerjanya yang ikhlas, tulus. Selesai ini kerjaan yang lain, tidak leye-leye. Oh lah ya ini nggih. Sehingga membuat yang senior bilang mencari muka. Serba salah sebenarnya. Iya. Rajin bilang cari muka. Kalau malas-malasan dibilang malas. Ya, itu tadi kalau orang sudah busuk hatinya, kerjaan orang itu pasti salah. Betul. Ya. Dan akhirnya Rekan. saya lihat itu bukan santet ya Mas Yawir. Oh, tapi apa itu? Jadi gini, si seniornya ini itu tadi dia mencari mencari informasi-informasi dari aplikasi segala macam bagaimana untuk memuntahkan darah seseorang. Seperti itu, tidak menggunakan spiritual atau dukun-dukun negatif segala macam. Tidak. Berarti sesuatu bahan yang dimasukkan. Waduh. Jadi ada sesuatu bahan. Saya tidak mau menjelaskan di sini ya, karena nanti ada oknum-oknum di luar sana. Suatu bahan dihaluskan jadi serbuk. Dan kebetulan dia lihat, ya, dia itu kalau misalnya mau kerja dia makan bubur ayam. Bubur ayam. Ya, di bubur ayam itulah ditaburkannya, diaduknya. Jadi pas serbuk itu makan, berapa hari kemudian ususnya luka dan muntah darah. Ya Allah, jatuh. Muntah darah, BAB berdarah. Aduh. Dan akhirnya dia istirahat. Dan sampai sebelum saya Rogo Sukmo itu dia terbaring. Dan sudah periksa ke dokter, nihil. Dan dokter bilang itu radang usus. Walah, jadi ususnya yang dilukain. Betul. Gigi. Waduh, bahaya. Batuk dia sakit itu hati-hati sekali ya. Makanya kalau ada sekiranya di tempat kerja orang yang tidak suka dengan kita, hati-hati tempat makan kita, tempat minum kita. Hati-hati. Kalau ada ke tempat minum, ini yang tertutup polos ya, itu hati-hati. Bisa dimasukin kayak gini dan dia minum. Dan serbuk itu masuk dalam tubuh kita. Nah, bagus-bagus kalau misalnya botol minumnya beling, ya kelihatan itu serbuk atau tidak. Ya. Dan dia masuknya di tempat minum sama tempat makan. Waduh. Semenjak si Taurus sakit, ya posisi dia di handle. Kerjaannya si Taurus di handle sama senior ini. Betul. Dan beberapa hari sudah tidak kerja. Dan dia sudah tidak like, komen, dan share. Dan tidak menonton. Ya, seperti itu. Kerjanya bagus. Ya, namanya orang merantau ya. Kerjanya bagus, itu tadi tapinya. Hitungan 6 jam kalau tidak salah. Langsung reaksinya. Sesak nafas. Muntah darah, astaga. Ya. Berarti ya Rek, itu dilakukannya di tempat ruangan ada locker. Jadi tempat istirahat karyawan biasanya, tempat naruh barangnya karyawan gitu. Dan dia ngecek dia bawa makanan atau tidak segala macam. Pas serbuk itu sudah disiapkan memang. Sudah dipersiapkan, kurang ajar itu. Kemudian seperti itu udah dicek ke dokter segala macam, radang usus. Ya, dan akhirnya saya coba untuk Rogo Sukmo Taurus. Ya, pada saat itu Taurus sedang bermimpi yang mana dia memakan makanan lahap sekali. Ya, karena di kehidupan sehari-harinya pada saat ikut sakit itu dia tidak bisa makan banyak. Dia makan banyak, muntah dan darah. Walah, kasihan. Ya, tapi pas pada saat mimpi dia lahap sekali. Pas saya masuk Rogo Sukmo dalam mimpinya, ya, dia menawarkan saya, Kimacan, makan ya Kimacan. Lagi banyak ini Kimacan. Dan di penglihatan saya itu kotoran manusia. Tapi di penglihatan dia itu adalah makanan-makanan enak. Dan saya bilang, itu kotoran yang kau makan. Bukan makanan, ini makanan Kimacan. Ini saya dapat dari teman saya yang sedang pesta, kata dia. Oh iya. Sebentar, berdiri kau di sini. Saya bukakan matanya dan dia lihat kotoran manusia semuanya. Ya Allah, Kimacan, kok jadi kotoran manusia? Inilah sebenarnya. Maksud dari kotoran ini adalah penyakit yang diberikan dari teman-temanmu untuk kamu. Ya, sudah saya makan Kimacan, apa yang akan terjadi?
ya akan merusak Dalam yang ada di tubuh. sistem tubuh di dalam internal. Ya. Dan tapi saya tidak merasakan apa-apa Ki Macan. Ya, baiklah. Kamu sekarang kamu pulang. Ya. Saya akan memperbaiki tubuh. Oh iya Ki Macan, saya pulang. Dalam mimpinya dia pulang. Pulang, ya. Dan akhirnya saya bersihkan tubuhnya yang sedang terkujur, ya, ditemanin istri dan satu orang anaknya di kamar. Saya lihat itu tadi, ya, saya bermohon kepada Tuhan dan saya bermohon kepada jurid-jurid saya untuk membersihkan dari mulut, tenggorokan, usus dan keluar BAB. Saya suruh jurid yang mana yang sering like, komen dan share itu ya, yang mengaminkan doa-doa kalian. Saya bermohon kepada Tuhan, wahai juridku, masuklah di mulut orang ini, bersihkan semua kotoran-kotoran yang ada di mulut, tenggorokan, usus dan anusnya. Bersihkan semuanya. Karena penyakit ini adalah penyakit dari orang. Bukan dari yang lain. Kalau misalnya penyakit dari Tuhan, mungkin saya tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah pelajaran karma. Ya. Dan akhirnya jurid kebetulan si Taurus gini. Ya. Masuklah. Jurid membersihkan dari dalam mulut, tenggorokan, usus, dan akhirnya pas di akhir, di anus ya, bukan di anus, usus. Di usus akhir. Iya, usus aja. Tiba-tiba dia terbangun pingin itu. Pak, saya mau berak, buang air besar. Oh iya, sebentar. Mau minum dulu nggak? Diantar, disitulah akhir dari kerjanya jurid. Beras kental seperti ini, keras warna hitam. Ya Allah. Warna hitam, beras keluar. Dan dia la ilaha illallah. Kok bisa hitam ini? Dia ingat, wah kalau hitam biasanya orang mau meninggal. Ya, dari situlah saya bisik, semua penyakitmu sudah hilang. Apapun yang terjadi nanti, kamu harus lebih hati-hati, ya. Karena di luar sana rambut sama hitam, tapi hati tidak ada yang tahu. Ya. Setelah itu dia keluar, dia cerita sama istrinya, buang air besar saya hitam. Biasanya kalau buang air besar hitam saya mau meninggal. Karena almarhum ibunya seperti itu. Wah, nangis istrinya. Aduh jangan Pak, anak-anak kita masih kecil. Ya apapun yang terjadi mungkin ini yang terbaik. Tapi sudah tidak keluar darah lagi. Dan akhirnya tiba-tiba dia pengen makan. Nah itu yang ditakutkan oleh istrinya. Ya Allah, biasanya orang kalau pengen makan kata dia. Kebetulan istrinya masak sop. Adain lah. Sambil nangis istrinya. Makan ya Pak ya. Makan tanpa mereka sadari, tanpa mereka tahu. Biasanya muntah kan? Kok ini tidak muntah? Udah. Dan istrinya, ya sudahlah kalau ini makan terakhir. Dan si suami juga, ya mungkin inilah makanan terakhir saya. Sambil tatap-tatapan matanya. Dan dia lupa kalau saya rogosuk. Ya, udah tatap-tatapan, titip anak ya katanya. Titip anak. Udah Pak, jangan ngomong lagi Pak. Tanpa terasa dia ngobrol. Akhirnya habis. Minum. Kok nggak muntah ya? Biarin Pak, istirahat. Dia istirahat. Selalu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah dia baca la ilaha illallah, dia ingat rogosukmo. Bu, tadi saya rogosukmo sebelum saya buang air besar. Ya, saya rogosukmo sebelum air besar. Di rogosukmo Ki Macan. Padahal saya udah seminggu nggak rekomendasi. Apa ya maksudnya Bu? Kasih tahu apa, saya lupa kata dia. Ya, setelah itu ya sudahlah. Mungkin banyak hal baik yang akan didapat nanti. Amin. Akhirnya dia minum obat, tertidur ya. Saya rogosukmo lagi. Ya, ada. Dari situ saya bilang, ya, jangan pernah dendam dengan siapapun. Karena setelah ini akan ada teman yang kerjamu
hal yang sama yang kau rasakan. Oh alah, benar. Hal yang sama dia rasakan. Nah, Dan ingat, setelah ini langsung masuk kerja. langsung kerja aja. Dan terbangun dia. Terbangun. Ya, terbangun. Kebetulan dia masuk sore jam 4 ini. Bilang sama manajernya, saya sudah sembuh, saya mau kerja. Oh, jangan dulu, istirahat aja dulu. Ngapa saya mau kerja? Ya, dan akhirnya terbangun dan cerita semuanya kalau dia sudah di Rogo Sukmo. Dan setelah itu serbuk-serbuk yang dia buat, kurang lebih seplastik kecil segini ini, ya. Dia si pelaku makan nasi padang. Nasi padang. Ya, setelah makan nasi padang udah pesen, taruh dan dia cuci tangan. Dan meninggalkan makanan. Disitulah saya tabur. Makan tuh gantian. Makan banyak sebelum berangkat kerja. Ya. Dan akhirnya bertemulah dengan si Taurus. Kok kerja, kata dia. Ya sudah sembuh, kata dia. Nggak muntah darah lagi. Enggak, oh iya cepat sembuh ya. Ketemu kayak gitu, langsung muntah darah. Pertama kelingan dulu. Di situ dia tahu, ya Allah. Ini dia. Ya Allah. Ini yang kenapa? Gak tahu. Nah, dia bilang masih saja kalau orang busuk seperti itu. Saya ketularan dia ini. Gue orang busuk. Saya dia hajar dia ini. Dari mana sih nggak pernah hajar. Dari situlah dibawa rumah sakit. Yes. Hal yang sama, radang usus. Tapi kebetulan yang pelaku ini sering minum alkohol. Sering minum alkohol dan masih memfitnah sama si Taurus. Ya. Jadi hal yang positif yang terdapat di sini, ya itu tadi untuk Taurus ya, lebih hati-hati. Ya. Taurus. Air minum boleh bawa air minum, tapi yang transparan. Kita tidak tahu siapa pelaku yang busuk hati yang lainnya. Ya, biarkan karma yang sedang berjalan, ya. Jangan pernah benci, jangan pernah yang namanya dendam. Kerja yang baik, karena kalau kamu kerja yang baik, ikhlas, tulus dan semangat, rezeki akan lebih di situ. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi selamat untuk Taurus ya, yang sekarang sudah sembuh. Ya, jaga diri baik-baik karena di luar sana banyak sekali manusia yang tidak bertanggung jawab. Betul. Dan untuk orang-orang di luar sana yang busuk hati, ingin mempunyai ide seperti ini, lebih baik jangan. Karena hukum alam itu lebih sadis dibandingkan hukum dunia. Hukum balasan manusia. Hukum manusia. Ya, hati-hati. Itu secepat kilat dan keras sekali. Tuh dengerin ya. Ini sebuah cerita Rogo Sukmo. Ki Macan berpesan ya, untuk kalian yang berniat hal-hal yang tidak baik dengan melakukan obat-obat kimia gitu ya. Betul. Untuk mencelakai seseorang, waspada dan hati-hatilah ya. Hukum balik alam semesta itu lebih kejam dari apa yang kalian perbuat ya. Jangan dipikir kalian aman, tidak akan aman. Mungkin dari sisi manusia yang mungkin tidak melihat, tapi Tuhan Maha tahu segala-galanya. Apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Dan pembelajaran juga ini untuk semua kakak-kakak. Jika kalian bekerja di sebuah tempat, itu pasti tidak lepas dari orang yang tidak menyukai kita ya. Dari situlah makanya hati-hati apabila kalian membawa makanan, membawa minuman ya. Hati-hati sekali. Jika memang perasaan kalian sudah tidak enak dan lain sebagainya, lebih baik jangan dimakan, lebih baik jangan diminum. Apalagi kalau mendapat makanan minuman dari teman-teman kalian ya, lebih baik nggak usah ya. Kalaupun seandainya kalian tidak enak untuk menolaknya, kalian terima ya, nanti saya bawa pulang saja. Nah, seperti itu saja. Tapi kasihkan ke orang, kalau enggak ya dikasihkan ke siapa, atau pokoknya jangan kalian makan. Gitu ya, Ki ya. Nah, untuk si Taurus, jaga baik-baik ya. Apa yang menjadi pesannya Ki Macan untuk dirimu supaya di tempat kerja diberi perlindungan. Dimanapun kamu bekerja, jangan lepas namanya doa-doa dan ibadah. Karena dari sisi itulah kamu akan mempunyai feeling yang tajam apabila ada orang yang tidak baik atau melakukan sesuatu pada makanan dan minuman kalian. Karena sedulur papat kamu, kalau nggak kamu isi dengan doa-doa dan ibadah, dia tidak akan ini ya Ki ya. Tapi kalau kalian bagus dalam doa-doa ibadah, di saat ada yang tidak baik pada makanan, hati, pikiran, intuisi akan mengatakan jangan dimakan.
Ya, betul. Gigi ya. Waduh. Bisa Baik, dibacakan? nanti setelah ini Mas Jayu menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk karma baik yang ditanam zodiak ini akan memudahkan urusannya di akhir Juni 2024. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang, membuka tabir misteri. Untuk karma baik yang ditanam oleh zodiak ini. Dan akhirnya bisa menyelesaikan berbagai permasalahannya di akhir bulan Juni. Apapun hasil dari penerawang di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan Kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan. Oh, lemes-lemesan. Kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu oracle dan kartu tarot untuk menerobos dimensi portal akhir bulan Juni. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan saya lebih dalam lagi, saya selalu mengingatkan para saudara-saudaraku di luar sana untuk menjaga kesehatan. Ingat, investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Kalau kita sehat, sudah pasti bisa bekerja, berkumpul dengan keluarga, dan bisa mencari rezeki. Rezeki yang paling sangat berharga dan nomor satu bagi manusia adalah kesehatan. Ya. Inilah cara saya satu-satunya untuk menjaga kesehatan saya dari serangan astral, ilmu hitam, dan juga membersihkan dari penyakit medis. Botol minum infus biokristal spiritual, satu-satunya botol minum kesehatan yang ada di Indonesia. Ya, ini bukan hanya sekedar botol minum biasa. Karena spesial dari botol minum kesehatan ini adalah di batu kristalnya. Yang mana batu kristal ini sudah saya ritualkan dan saya doakan, yang mana berfungsi untuk men-scanning air yang ada di botol minum kesehatan ini. Ya, botol kesehatan ini, ya, batu kristalnya saya berikan nama Rose Quartz. Ya, bisa menarik energi positif di luar, bisa menarik doa-doa yang sedang kau ucapkan. Itu fungsinya. Dan kenapa saya meminta syarat itu nama lengkap dan tanggal lahir. Untuk apa? Untuk syarat dari botol minum kesehatan ini, untuk menselaraskan bagi orang yang menggunakannya. Ya, berbahan kaca. Ya, bisa dibuka di atas untuk minum. Kalau misalnya kotor, bisa dibuka di bawah sini. Tapi mohon maaf sekali, untuk botol minum kesehatan ini stoknya tidak banyak. Ya, dan juga saya tidak bisa membantu orang semua di luar sana. Saya harus pilih-pilih. Makanya admin 1, admin 2, saya berikan amalan untuk menseleksi orang-orang mana saja yang berhak untuk mendapatkan botol minum kesehatan infus biokristal ini. Karena orang-orang di luar sana ada beberapa orang yang sedang menjalankan karma. Saya tidak bisa memutus karma yang sedang berjalan. Jadi beruntunglah untuk orang-orang yang sudah mendapatkan botol minum kesehatan ini. Jaga dengan baik. Karena ada beberapa orang di luar sana yang sedang menjalani karma. Ya, jadi apabila kalian tidak lolos seleksi di bulan ini, coba lagi di bulan depan. Betul. Ya, ingat, nama lengkap dan tanggal lahir itu saya selaraskan dengan batu kristalnya. Didoakan dulu. Gitu ya. Maharnya botol kesehatan infus biokristal spiritualnya Ki Macan ini Rp1.250.000, belum termasuk ongkir ya, Rek, ya. Doa terlebih dahulu ojo sampai lali. Jadi apabila kita sudah mendoakan lalu kita minum, itu rasanya akan berbeda. Ya. Kadang-kadang airnya akan berubah dingin seperti air-air pegunungan, ya. Kadang-kadang seperti air kelapa dan kadang-kadang seperti air payau. Itu artinya
energi dari batu kristal ini menarik energi-energi kalian, doa-doa kalian. Ya, itulah fungsinya. Botol minum kesehatan infus biokristal spiritual ini sudah saya ritualkan untuk mengobatin penyakit medis dan non medis. Kalau penyakit medis gimana Ki Macan? Ya, kalau kalian mempunyai obat dari dokter, gunakan obat dari dokter, diminum, dan menggunakan botol minum kesehatan. Airnya. Ya, airnya diminum ya, minimal 1 hari 3 botol. Betul. Lebih baik, lebih bagus. Minimal 3 botol ya Rek ya untuk sehari, maksimal ya tak terbatas Ya. Baik Ki Macan, untuk Parfum Sang Jagat aura ya, atau parfum aura, hari ini saya menggunakan yang warna kuning. kuning, kekayaan samudra. Ya, parfum Sang Jagat atau parfum aura ya. Ini biasanya saya gunakan untuk saya beraktivitas, saya bekerja, berkumpul dengan orang lain, ya, orang banyak di luar sana, dan juga untuk menerawang saya gunakan ini karena fungsinya bagus sekali untuk membersihkan energi negatif di luar tubuh. Kalau di dalam tubuh saya gunakan botol minum kesehatan. Ya, tapi di luar saya menggunakan parfum Sang Jagat. Dan bisa membuka aura positif dalam tubuh kita. Didoakan juga. Jadi setiap media-media yang saya punya di sini berhak didoakan. Jangan asal nyemprot. Kalau asal nyemprot lebih baik kalian beli parfum di luar sana. Betul sekali. Tapi kalau parfum aura ya, yang dari spiritual wajib setiap kalian gunakan. Digunakan untuk apa? Misalnya kalian ingin melamar kerja. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, melalui media parfum Sang Jagat dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan, seperti itu misalnya. Gitu ya Rek ya. Wajib dan harus berdoa ya Rek ya. Mahar parfum aura Rp200.000 belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan ini nama lengkap dan golongan darah. Doa dulu. Bismillah. Nah, kelengkapannya ada gelang tricakra dan akar pohon beringin ya Rek ya. Oh, Iya. paket kinyis-kinyisnya Mas Jawi iki aja sampai kelupaan. Iki satu-satunya face mist di Indonesia sing ana tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Segara Kidul. Betul. Yang lain ya Mas Jawi gak jamin ya, aja ngapusi tapi sing dodolan di sana. Katanya part of face mist aura tapi ndak diisi. Berdosa lo ya. Doa terlebih dahulu. Kalau dalam Itu jatuhnya skincare ya. lah jatuhnya skincare ya, apalagi ada Bepom-Bepomnya. Kalau punyanya Ki Macan, media spiritual ndak ada Bepomnya, namun aman. Face mist ini dari bahannya air mawar dan air mineral saja. Yang melebihi itu adalah tetesan mustika Ibu Kanjeng itu tadi ya Ki ya. Nggak harus lolos Bepom itu. Udah buat kinclong. Iya, ini dia. Kecil-kecil cabai rawit ya, yang namanya minyak gandala, minyak penarik rezekimu ya. Saya buat dari berbahan dasar minyak ari-ari benjangan, yang mana minyak ari-ari benjangan di dunia spiritual mempunyai energi besar sekali untuk mengusir ilmu-ilmu hitam yang menutup rezekimu. Tapi ingat, yang memberi rezeki adalah Tuhan. Tapi kegunaan dari minyak gandala atau minyak penarik rezekimu ini adalah untuk menarik rezeki yang Tuhan berikan, yang ditutup oleh orang lain. Jadi banyak sekali di luar sana ya, orang-orang terdekat, orang-orang yang kalian kenal, yang depan baik, di belakangnya iblis. Banyak. Yang pura-pura simpati dengan kalian padahal dia iri, sirik, dengki dengan rezekimu, dengan keberhasilanmu, pencapaianmu dan kesuksesanmu. Betul, banyak. Sehingga mereka menggunakan ilmu sihir untuk menutup rezekimu. Jadi hati-hati pada saat usaha kalian yang awalnya rame terus tiba-tiba sepi. Jualan kalian biasanya ada aja yang laku, terus tiba-tiba tidak ada. Jangan lebih dari 5 hari. Lebih dari 5 hari, akar dari ilmu sihir itu akan menutup rezekimu dan akhirnya gulung tikar. Betul. Ya, ini saya buat untuk dikhususkan yang beraktivitas, yang punya usaha, yang bekerja, yang jualan, yang berdagang, yang sedang mencari pekerjaan, yang freelance, gunakan ini. Minyak kan. Ya, minyak adalah pakai setiap hari untuk beraktivitas. Ya, tapi kalau sudah rezeki lancar, usaha udah maju kembali, sudah lancar lagi rezekinya, ya, jangan lupa keuntungan atau ada uang banyak, bayar hutang, ditabung, ya, bahagiakan orang tua, bahagiakan pasangan, keluarga,
ya. Dan juga di sini harus bersedekah, Sedekah. ya, sehingga Tuhan percaya untuk memberikan rezeki besarnya lagi. Amin. Jangan sekali-sekali sudah rezekinya sudah banyak, sudah kenyang kalian dengan rezeki tersebut, terus saya pengen coba-coba judi, saya pengen coba-coba narkoba, saya pengen coba-coba berzina, saya coba-coba party, minuman keras. Saya pastikan bukan dari manusia lagi yang iri sidik dengki. Itu akan ditutup oleh alam semesta. Karena alam semesta sudah tidak yakin lagi dengan kalian. Ternyata kalian tidak cocok ternyata ya untuk mendapatkan rezeki seperti itu. Jadi hati-hati ya. Ini minyak gandala ini dipakai setiap hari akan kalian rasakan manfaatnya. Gitu ya Ki ya, minyak gandala maharnya Rp230.000, belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan, nama lengkap dan tanggal lahir. Hubungi di admin 3 ya. Ya, kita akan lihat ada berapa zodiak yang selama ini menanam benih karma baik, dan akhirnya dia akan bisa mendapatkan hasil karma baik itu, sehingga karma baiknya bisa menyelesaikan permasalahannya di akhir bulan Juni. Kita lihat ada berapa zodiak. Island yang artinya ya pulau yang dikelilingin awan hitam, yang selama ini mereka sedang mendapatkan banyak permasalahan hidup, ya, dan akhirnya karma baiklah yang akan membantu mereka untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut di akhir bulan Juni. Jadi jangan pernah takut kalau kalian banyak permasalahan. Ingat pesan saya, tanamlah kebaikan, maka kebaikan itu akan membantu semua permasalahan kalian. Di sini ada angka 5. Saya pastikan 5 zodiak ini sudah banyak menanam kebaikan, dan akhirnya kebaikan itulah membantu permasalahannya di akhir bulan Juni. Waduh, gila ya. Nah, karma baik, kebaikan yang kalian tanam akan memudahkan segala urusan kalian. Makanya tanam mau kebaikan sebanyak-banyaknya gitu ya. 5 zodiak guys. Ada 5 zodiak. Cancer. Wow. Pertama guys, Cancer. Taurus. Aduh, ini Taurus yang dirada semua juga ya. Aries. Yang ketiga, kurang 2 lagi. Pisces. Iya, dari Mas Jahid dapat juga, kurang 1. Virgo yang terakhir. Terakhir sampun Virgo 5. Iya. 5 zodiak. Ya, 5 zodiak ini ya mempunyai karma baik. Saya lihat di sini ya, mereka selalu yang namanya dermawan ya. Ingat, dermawan itu tidak hanya materi saja. Mereka bisa menyumbangkan energi, tenaga, dan juga pikiran. Ya, mereka murah hati, setia, jujur, bertanggung jawab, dan juga mereka mempunyai ide-ide kreatif dalam hidupnya. Ya, banyak ditanam kebaikan, saling membantu satu sama lain, membantu saudaranya sedang kesusahan, membantu orang-orang di depan mata sedang kesusahan, ya, dan juga membantu hewan-hewan yang menurut dia perlu bantuannya, seperti memberi makan dan menyelamatkan. 5 zodiak ini sangat mempunyai hati yang sensitif sekali. Dia selalu membayangkan mereka itu adalah dirinya. Ya, sehingga mereka melakukan kebaikan itu adalah merasa tanggung jawab. Tanggung jawab saya untuk melakukan itu. Tidak pernah hitung-hitungan yang namanya menanam karma baik. Ya. Ikhlas. Ya, mereka orang mandiri, ya, dan juga bijaksana. 5 zodiak ini sangat membutuhkan bantuan alam semesta dengan permasalahan-permasalahan. Nah, gini kok. Ya, dan juga 5 zodiak ini mempunyai tingkat kesopanan yang sangat luar biasa. Attitude-nya bagus. Ya, attitude-nya bagus karena pohon saja yang ingin ditebangnya dia selalu mikir-mikir dulu. Apakah salah, apakah benar ya? Ya, walaupun tidak semua 5 zodiak ini. Betul. Pasti ada
zodiak yang 5 ini kan 5 zodiak ini kan ada yang baik, ada yang buruk. Tapi 5 zodiak ini terpilih yang sedang ada permasalahan saat ini, yang berat permasalahannya, ya jangan khawatir. Benih yang kau tanam karma baik akan membantumu. Alhamdulillah. Sudah saatnya mereka akan membantumu. Ya, kita lihat bagaimana cara alam semesta membantu 5 zodiak ini sedang dalam permasalahan. Fokus. Ya, yang belum mendapatkan pekerjaan. Ya, kalian sudah lamar sana sini. Akhirnya kalian dipanggil mendapatkan pekerjaan yang layak buat kalian. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya dapat panggilan pekerjaan ya. Kesedihan rumah tangga, permasalahan rumah tangga, akan ada tangan-tangan atau hati digerakkan oleh Tuhan untuk merembukan lagi permasalahan ini, sehingga permasalahan ini clear. Apapun keputusannya, itu yang membuat dirimu lebih tenang. Apapun nanti hasilnya gitu ya Ki, ya akan membawa lebih ketenangan. Alhamdulillah. Ya kalau masih bisa bersatu, tidak pun juga tidak. Ya, laki-laki atau perempuan yang sedang menjadi tulang punggung saat ini, tapi keuangan sedang amburadul. Jangan khawatir, alam semesta akan membantu itu semuanya. Ingat, Tuhan menciptakan manusia ke bumi ini telah dicatat semua rezeki mereka. Betul. Asalkan berusaha dan bekerja. Ya, saya yakin sekali untuk 5 zodiak ini, ya, mereka pekerja yang baik, ya, mandiri dan juga bisa bertanggung jawab. Jangan khawatir, di akhir bulan Juni, ya, kamu akan mendapatkan rezeki besar untuk bisa menjadi tulang punggung yang hebat. Ngoten ya Ki, tulang punggung yang hebat. Semangat selalu berusaha yo, bekerja dan berusaha Ki. Ya, yang kerjanya freelance, job sudah mulai sepi. Ya, job mulai sepi, tapi kebutuhan hidup terus berjalan. Ya. Poin saya di sini untuk yang freelance, ya, coba kamu keluar dari rumahmu atau berjalan dari rumahmu, kasih makan hewan lagi. Ngoten Ki. Doa hewan itu akan mujarab untukmu. Waduh, Ki, dengerin, dicoba ini kan hal yang positif juga yang diberikan Ki Macan sarannya ini ya. Waduh. Yang mempunyai usaha juga di sini. Ya, yang mempunyai usaha disarankan di sini kebaikanmu selama ini, ya, coba kau ganti dengan membersihkan usaha dari luar ke dalam. Ya, dari luar ke dalam, buang sampah-sampah semuanya. Ya, lihat yang namanya sarang laba-laba dibersihin. Bersihkan semuanya. Betul. Sehingga karma baik itu bisa masuk di tempat usaha kalian. Dan menjadi aura positif untuk menarik orang-orang. Ngoten ya Ki ya. Nah, ini apalagi kalau kalian ternyata udah lama ndak bersih-bersih ya. Ayo dibersih-bersih tempat usaha nih Ki. Power. Ya, yang mempunyai usaha, yang bekerja di suatu tempat saat ini, ya. Power. Di sini ada petir dan ombak. Ya. Malamnya sebelum kau kerja, berdoalah kepada Tuhan. Wajib berdoa. Jangan meminta apa-apa, tapi bilang, kuatkan punggung saya, stamina saya, fisik saya untuk mencapai rezeki besok di tempat kerja. Kau akan bersinar, banyak keberuntungan yang akan kamu dapat. Kuatkan ya, agar besok bisa meraih rezeki yang Tuhan persiapkan ya. Semangat lagi. Ya. Yang sedang permasalahan hukum, ya, tenang. Jangan sampai pikiranmu membuat dirimu hancur. Karena tingkat dari menghancurkan tubuh manusia adalah pikiran. Mental pikiran. Ya, kamu harus tenang. Belum tentu apa yang kamu pikirkan saat ini itu akan terjadi. Ya, santai seperti layaknya kartu oracle ini. Kamu harus santai, jalani aktivitas seperti biasanya. Karena sejatinya karma baikmu sedang bekerja untuk menyelesaikan itu semuanya. Tuh, gue dengerin ya Ki, ini permasalahan hukum ya Ki. Tapi ini kalau kalian yang menanam kebaikan banyak, udah terjerat kasus hukum, tapi kamunya aja orangnya nggak empati, nggak berbuat kebaikan sebelum-sebelumnya, ya jangan harap alam semesta membantu.
sinergi. Ya. Banyak sekali keberuntungan buat 5 zodiak ini untuk membayar hutang. Alhamdulillah. Ya, ingat ya, karena manusia kan tempatnya lupa. Ya, saya ingatkan di sini apabila di akhir bulan Juni banyak sekali apa yang kalian jual laku, apa yang kalian kerjakan menjadi uang. Ya. Itu artinya alam semesta sedang membantu kalian untuk membantu membayar hutang. Bukan membantu untuk meningkatkan gaya sosialita. Ya, ingat kalian sudah banyak menanam kebaikan, tidak semua zodiak bisa menanam seperti itu. Ya, disinilah waktunya mereka membantu kamu. Tuh, dengerin nih nasihatnya Ki Macan ya. Nanti kalau ada kebaikan ini semuanya cara Tuhan untuk menggerakkan dan juga alam semesta yang membantu untuk menaikkan omset gitu ya Ki ya. Jadi nanti kowe ojo sombong. Yang membuat laku itu bukan dirimu. Nanti kamu lupa diri gaya-gayaan ya Ki ya. Ya, nggak boleh sombong. Ya, ini yang terakhir, pusaran. Ya, apapun yang sedang kamu permasalahkan saat ini, pejamkan matamu dan berdoa, ucapkan permasalahan. Dan percaya akan Tuhan, Tuhan akan membantu membereskan semuanya. Tapi harus berjanji untuk tidak melakukan itu lagi. Lakui. Pejamkan mata kalian, berdoa kepada Tuhan, utarakan permasalahannya. Di post video ini. Post, berdoa. Sehingga permasalahan-permasalahan itu didengar oleh malaikat-malaikat di atas, dan malaikat itu yang akan membantumu. Karena catatan kebaikanmu sudah banyak yang harus dibantu. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya Ki ya. Ini dengerin ya apa yang menjadi sarannya Ki Macan ya. Untuk fokus ini buruan dilakukan ya. Apalagi kalau kakak-kakak yang punya tasbih sukma. Ya, di pos ambilin tasbih sukmamu ya. Kemudian diolesi dengan minyak, kemudian berdoa dengan terpejam mata ya. Ini ya, lakukan. Karena kan cara pemakaian tasbih sukma sendiri ini banyak sekali. Mungkin yang lupa, ini Mas Joy mau ingatkan kembali ya. Tasbih sukma medianya Ki Macan, jika kalian mau menggunakan dalam bentuk ritual doanya, kalian wajib dan harus terpejam matanya. Di saat dioleskan dengan minyak keharunya, kemudian kalian oles di tasbih sukma, kemudian kalian berdoa, itu harus terpejam matanya. Harus terpejam mata. Kalau nanti kalian merasakan sesuatu hal ya yang mungkin di luar akal sehat kalian, fokus terus berdoanya, jangan sampai terbuka matanya sampai doa kalian itu selesai. Ya, karena tasbih sukma ini bukan hanya tasbih, tidak sekedar tasbih. Karena dalam ini kan sudah saya masukkan jurid-jurid berdasarkan nama lengkap dan tanggal lahir kalian. Betul. Ya, sudah saya masukkan itu semuanya. Betul. Bukan sekedar tasbih. Dan kegunaan utama dari tasbih sukma adalah mempertajam hajat kalian. Ya, doa hajat kalian mau pengen apa? Ditajamkan dengan ini. Ya, gunakan minyak kendalanya, pejamkan mata. Minyak gaharu. Ya, minyak gaharu. Gitu ya Ki ya. Dan apabila kalian sudah mempunyai tasbih sukma ternyata tidak merasakan, buruan WA admin cek kalian melakukan kesalahan apa. Karena semua energinya Ki Macan, juridnya Ki Macan ya, itu bisa pergi sewaktu-waktu apabila si pemakainya tidak bertanggung jawab. Apabila pemakainya itu sombong, egois, tidak menghargai. Nah, juridnya Ki Macan akan pergi. Karena apa? Ini bukan jimat ya. Ini bukan jimat. Saudara-saudaranya Ki Macan, juridnya Ki Macan yang diisikan pada media itu bukan jimat, tapi mereka hanya membantu menjembatani saja, perantara. Ya Ki ya, kalau si pemakainya melenceng, ya nggak akan dibantu. Oh ya sudah, silahkan, berarti tidak perlu bantuan kita. Mereka akan kembali. Kalau tidak ada yang ditarik sama Ki Macan, balik. Gitu ya Ki ya. Waduh, terima kasih banyak Ki. Ya, kalau kemarin sudah ada saya jelaskan untuk garam laut merah yang mana berfungsi untuk membentengin sebagai pagar gaib ya, tempat tinggal, usaha atau kantor, untuk menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, bisa menarik energi-energi positif dan rezekimu. Taburkan di sekeliling tempat usahamu, tempat tinggalmu atau kantor. Ya. Ini garam laut merah. Ya. Dan satu lagi. Ya. Yang sudah merasakan khasiat dari Banyu Mustika. Nah, kenapa kali ini saya keluarkan Banyu Mustika? Karena
banyu mustika sedang berevolusi, ya, yang mana merubah bentuknya menjadi jauh lebih sempurna dengan kekuatan baru, yaitu dengan ada tambahan batu kristal, yang mana bisa menarik energi positif masuk ke dalam botol banyu mustika. Ya, dia lebih kuat dan lebih strong, ya, dan mengganti nama menjadi banyu mustika aura wajah. Ya, jadi di dalamnya ada batu kristal, ya, dan kain putih masih ada di dalam sini, tapi dengan kekuatan baru, dengan energi baru untuk pesona wajah kalian. Jadi apabila orang yang memakai banyu mustika aura wajah ini, kalian akan terpancar aura pesona dari wajahnya, ya, berkarisma, berwibawa. Kalau wanita, inner beauty-nya keluar, ya, akan kencang, ya, terlihat kencang. Untuk yang sudah memakai banyu mustika di kemarin-kemarin, ini lebih kuat, ya, dan kali ini tanpa label, ya, karena keinginan dari banyu mustika ini tidak ingin digunakan label, tanpa diberi label. Ya, ini dia. Jadi gelembung dari batu kristalnya ini sangat mempengaruhi sekali untuk wajah kalian. Ya, manfaatnya akan kalian dapatkan. Apalagi orang-orang yang sudah pernah menggunakan banyu mustika, ini lebih strong. Gitu ya Ki. Nah, ini banyu mustika berevolusi ya Ki, terbaru, di mana Mas Jawir ini lihat secara nyata fakta ya Rek, ada gelembung udaranya langsung karena ada serpihan atau batu-batu kecil dari kristal. Betul. Nah, karena manfaat kristal sendiri itu sangat penting ya. Botol infus biokristal aja sangat penting untuk kesehatan. Betul. Apalagi banyu mustika berevolusi yang terbaru, banyu mustika aura wajah yang ada batu kristal kecil-kecil di dalamnya ya. Untuk syaratnya masih tetap seperti yang sebelumnya, nama, tanggal, bulan, tahun lahir. Ya Ki ya, yang dimana tetap ya Rek ya, untuk kain putih dari banyu mustika apabila banyu mustika sudah habis wajib dikubur. Dan untuk batu kristalnya ini jangan dibuang karena ini mampu menarik energi positif. Jadi kalau sudah habis, kalian siapkan saja satu mangkok, satu tempat kecil gitu piring ya, kecil. Ki, ya, atau piring kecil, dimana jika sudah habis batu kristal ini sampai taruh di piring kecil tersebut. Kasih air. Dikasih air ngoten ya Ki ya. Ini membantu untuk menarik energi positif. Bagus kalau kalian punya kembang, taruh kembangnya. Taruh bunganya. Kalau kembangnya 2-3 hari sudah layu, ganti kembang baru, itu akan menarik energi positif. Ngoten ya Ki ya. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan. Nah, caranya ya tetap ya Rek ya, Mas Jawir kasih tahu banyu mustika pertama kali datang ke tempat kalian itu wajib kalian genggam dengan kedua tangan. Ucapkan salam sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing. Kemudian sebutkan nama kalian, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Ngoten ya Ki ya. Pertama kali datang harus seperti itu, melakukan perkenalan salam. Karena Ki Macan mengisikan tidak hanya sekedar isi-isian doa saja, namun ada energi power tambahan selain pada kain putih, juga pada batu kristalnya. Dan jurid-jurid yang terbaik saya kirimkan dari kolom komentar yang selalu mengaminkan doa-doa kalian. Nah, jurid-jurid pilihan gitu ya Ki ya. Nah, ini Mas Jawir pakai ya Rek ya. Dan kalau untuk pakainya jangan lupa digenggam dulu, didoakan sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing. Habis itu baru disemprot. Energinya lebih kuat itu. Itu persyaratan, nama lengkap, tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir. Ngoten nggih Ki ya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Ada ini tadi Ki, ada 5 zodiak ya Ki ya, yang ternyata apa yang kalian tanam itu yang akan kalian tuai. Kamu pilih mana? Tanam kebaikan atau keburukan? Ya, kalau tanam keburukan ya ojo komentar, ojo komplain apabila hal yang tidak baik akan menimpa kalian. Nah, kalau untuk sifat karakter apa yang harus ditonjolkan 5 zodiak nih Ki? Ya, kita lihat sifat karakter yang menonjol, yang mengelilingi tubuhnya. Ya, air. Mereka punya 3 karakter yang melekat di tubuhnya. Ya.
Mereka percaya hidup itu seperti air. Ikutin, jangan pernah melawan arus, tenggelam kalian. Ya. Yang kedua, mereka mandiri. Dan yang ketiga, bertanggung jawab. Mandiri, bertanggung jawab, dan mengikuti arus gitu ya, Ki, Iya. ya. Nah ini, orang yang mau mengikuti arus, dia itu tidak egois. Makanya kalau kalian dihadapkan pada suatu hal pilihan yang ternyata tidak sesuai dengan harapan kalian, kenyataannya, ikhlaskan. Iya. Jangan malah kamu lari ke mbah dukun negatif untuk pelet, Iya. puter giling. Ikhlaskan. Orang yang sudah terlihat tidak baik kok mau kamu pertahankan, mau kamu paksakan ikat sukma atau apa. Jangan seperti itu, tidak boleh. Ya, kalau kalian melakukan hal yang seperti itu, ya itu sama seperti kalian itu nanam bom atom sendiri. Karena di saat hal itu tidak selesai masanya, dia akan meledak nantinya dan akan menyakiti dirimu. Tuh. Ya, Ki, ya. Terima kasih banyak nih Kiki. Kalau sudah ini saatnya Mas Jawir mengingatkan kagem sedaya pun ini kakak-kakak penonton pun Pintu Misteri yang menginginkan media-medianya Ki Macam, silahkan nanti bisa dilihat di akhir video untuk nomor telepon admin 1, admin 2 dan juga admin 3 yang akan membantu media-media apa saja. Bahkan ada di toko online itu di Shopee dan juga di TikTok. Carian nama tokone Pintu Misteri. Sekali lagi nama tokone Pintu Misteri. Jika kalian order di toko online, kemudian kalian klik sesuatu, harus dipastikan nama tokonya. Karena ada beberapa medianya Ki Macam, orang yang menjual gambar saja. Betul. Ngambil gambarnya di toko Pintu Misteri, dijual di toko lain, sedangkan dikirimnya bukan barangnya Ki Macam atau bukan media-medianya Ki Macam. Hati-hati. Hati-hati ya. Dan ini bagi kalian yang mencoba melakukan hal yang seperti itu, jangan seperti itu. Ya, tidak semua bisa kamu perlakukan seperti itu. Mungkin orang lain, media-media, toko-toko lain akan membiarkan. Tapi ini astral. Medianya Ki Macam penuh dengan astral, doa sama saudara-saudara tak terlihat. Iya. Kalian tidak akan bisa lari karena pasti akan ada sesuatu hal alam semesta yang memberitahu. Dan nanti kalau kalian kena hukum alam semesta itu lebih sadis. Betul. Ya, lebih baik nggak perlu. Lagi pula buat apa sih kalian mau berbohong seperti itu? Kalau kalian mau membuat media, ya buat aja media yang lain. Nggak perlu ngambil gambarnya dari Pintu Misteri. Iya. Ya, ingat, hukum alam semesta lebih sadis loh ya. Mungkin Ki Macam tidak akan bertindak secara nyata hukum manusia, tapi hukum alam semestanya sendiri akan membuat kalian kelimpungan nantinya. Ya, Mas Jawir ingatkan, karena kan nggak mau jadi dibilang sombong. Nah, duduk ini kon ya. Mas Jawir itu mengingatkan supaya apa? Supaya kalian tidak menyesal akhirnya. Kalau seandainya menyesal kemudian keblok semuanya, kalian nggak bisa akses lagi, gimana? Ya, Mas Jawir kan diingetin gak gelem ngalus sombong. Orang sombong piye to iki? Ngaten ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Kiki. Waduh Ki ya Rek ya. Ojo lali. Kalau gitu wajib dan harus kita warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI, Harga mati. Baik Ki Macam, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang mustahil jika kamu percaya pada diri sendiri. Ngoten ya Ki ya. Optimis. Ya. Nah, percaya pada diri sendiri ditambahi opo? Doa-doa dan ibadah, karena Tuhan itu maha segala-galanya. Kun fayakunnya Tuhan, orang yang tidak mungkin akan menjadi mungkin bagi Tuhan. Ya. Gampang bagi Tuhan untuk menggerakkan semuanya. Ya, apabila si manusianya sudah Pantas. Medianya itu harus dipantaskan dulu. Maten iki ya, matur nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macam serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.